Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisha. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. 2. Siswa dapat menyunting teks. 3. Siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. 4. Siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. 5. Siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. 6. Siswa dapat mengukur berat benda. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Coba lihat di gambar. Di gambar ini, Siti dan Dayu sedang mengobrol. Ada Beni, ada Edo. Tapi lihat apa yang dibuang Edo? Ternyata sampah yang dibuang Edo. Di sini ada percakapan antara Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Siti: aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu: betul sekali Siti. Beni: selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu: aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni: Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo: oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Kita akan berlatih ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Ibu akan bantu dimulai membacakan dari perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan anggota keluargamu. Yang pertama, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Nah, di sini Ibu akan memunculkan kembali percakapan yang tadi sudah kita baca. Nah, ini dia percakapannya. Nomor 1 yang ditanya adalah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan. Kira-kira yang mana ya? Nah, jawabannya adalah yang ini, ada pada percakapan Beni. Nah, jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Seperti itu, Nak. Jadi jawabannya tidak boleh menyakiti hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang lain pun yang bukan hewan peliharaan sama tidak boleh disakiti. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Jawabannya ada pada percakapan Beni juga. Ketika Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan nih. Nah, yang ini itu namanya melanggar peraturan. Jadi, jawabannya
karena melanggar peraturan. Nah, selain melanggar peraturan pun bisa menyebabkan banjir. Jadi, jawabannya karena melanggar peraturan dan bisa menyebabkan banjir. Lanjut nomor 3. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Nah, seperti Beni. Beni bertanya kepada Edo, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam?" Itu namanya melanggar peraturan, kata Beni ke Edo. Nah, di sini berarti apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat teman kita melanggar peraturan? Jawabannya harus menegurnya, menegur agar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Yang keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Nah, ini jawabannya sudah muncul. Yang pertama, tidak boleh menyakiti hewan peliharaan. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu, Nak. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Nah, di sini dari percakapan yang tadi kamu boleh menuliskan kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Nah, yang tadi Ibu pilih "Aku juga setuju denganmu, Beni." Gitu. Ini adalah percakapan yang tadi. Nah, dari kalimat yang kamu tuliskan di sini di kotak ini, kamu tuliskan lagi di sini. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada apa? Ayo. Nah, ini ada ya. Langsung saja. Yang pertama, awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Ini adalah aturan penggunaan huruf kapital yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini adalah soal menarik garis atau mencocokkan. Jadi kamu baca dulu, mencoret-coret tembok kelas. Nah, kira-kira gambarnya yang mana yang sudah mencoret-coret? Tentunya yang ini ya. Jadi tinggal ditarik garis aja. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ini. Selanjutnya, melaksanakan tugas piket kelas. Nah, yang paling atas. Seperti itu ya, Nak. Gampang sekali. Nah, di sini ada soal lagi. Kita baca dulu ya. Bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi, nah, di sini ada teks bacaan yang belum benar dalam penggunaan aturan huruf kapital dan tanda baca. Jadi, kamu diminta untuk menuliskan ulang dengan menggunakan aturan huruf kapital, tanda baca, dan huruf tegak bersambung. Seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Siti memelihara burung. Ditambah tanda titik seperti ini. Lanjut ya. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ayo, ini namanya timbangan apa? Timbangan manual atau timbangan pasar ya, Nak? Nah, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini timbangan apa ya? Namanya timbangan duduk. Nah, lanjut. Kita akan berdiskusi nih. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama,
Manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Yang kedua, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Oke, kita bahas ya. Pertanyaan pertama, harap diperhatikan ya nak. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Jadi 1 kilogram itu ada berapa ratus gram ya? Jadi kesimpulannya, berat 1 kilogram pepaya lebih besar daripada 200 gram biji jagung. Nah, jadi 1 kilogram pepaya itu lebih besar nak daripada 200 gram biji jagung. Selanjutnya di sini ada timbangan manual dan timbangan duduk. Perbedaannya adalah timbangan besi atau manual biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya, nak. Nah, di sini ada kentang. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nah, di sini ada kentang. Kentangnya banyak dan besar. Kira-kira beratnya 2 kg atau 200 gram ya? Otomatis beratnya 2 kg. Tidak mungkin beratnya 200 gram sebanyak ini. Selanjutnya ada gambar semangkuk tepung dan ikan. Nah, kita jawab dulu nih yang tepung terigu ini. Semangkuk tepung memiliki berat titik-titik 5 kg atau 500 gram ya. Coba ini semangkuk. Semangkuk itu ada nggak ya 5 kg atau 500 gram? Jawabannya 500 gram. Oke, lanjut ya. Di sini ada ikan. Ibu membeli titik-titik ikan. Nah, kira-kira ini beratnya 1 kg atau 100 gram ya, nak? Pasti beratnya 1 kg. Seperti itu. Sekarang kita kerjasama dengan orang tua. Temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dalam kilogram dan gram. Tuliskan penemuanmu pada tabel di bawah ini. Berikan tanda centang pada ukuran yang tepat. Nah, ini adalah contohnya. Nama bendanya sebungkus deterjen. Beratnya itu dalam satuan kilogram. Jadi dicentang. Seperti itu ya, nak. Nah, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tanda lonceng, kemudian like dan komen. Jangan lupa juga share video Ibu ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.